sudah saatnya kita serius membereskan ini secara teritorial. Ini yang ingin menjadi agenda utama. Kalau ini kita bereskan, insya Allah terjadi peningkatan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia. Tidak hanya per kapita kita ingin ada keadilan sosial. Jadi kadang-kadang per kapita income tidak mencerminkan kondisi keadilan. Jadi kita butuh tidak hanya meningkatkan tapi melakukan pemerataan. Maka mumpung masih proses, kita siapkan SMK di sana. Ya. Kita siapkan SMK agar dia kemudian bisa bertemu di ujung, sehingga SMK ini betul-betul akan bisa memenuhi kebutuhan kriteria yang dibutuhkan oleh industri itu. Pesta demokrasi pemilihan umum khususnya pemilihan presiden atau Pilpres 2024 tinggal hitungan hari. Para pasangan Capres-Cawapres mulai menebar visi dan misi masing-masing jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden selanjutnya. Visi misi mengenai lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi sorotan masing-masing pasangan. Anies Baswedan dari calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan misalnya berkomitmen menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru, termasuk pekerjaan hijau atau green jobs pada tahun 2025 hingga 2029. Jadi ketika tadi mendengar apa yang disampaikan tentang pembangunan kualitas manusia, maka sudah saatnya kita serius membereskan ini secara teritorial. Ini yang ingin menjadi agenda utama. Kalau ini kita bereskan, insya Allah terjadi peningkatan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan pasangan dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran menjabarkan 8 poin sebagai upaya menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Di antaranya, mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18 tahun sampai 24 tahun sebagai karyawan tetap, melalui subsidi premi untuk pekerja selama 12 bulan. Tak hanya itu, pasangan ini juga bertekad menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal demi mengurangi tingkat pengangguran. Tidak hanya per kapita kita ingin ada keadilan sosial. Jadi kadang-kadang per kapita income tidak mencerminkan kondisi keadilan. Jadi kita butuh tidak hanya meningkatkan tapi melakukan pemerataan. Sementara calon Presiden Ganjar Pranowo menilai ingin memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal. Kita sudah hitung ternyata suplai tenaga kerjanya dipertanyakan, apakah ada dari daerah itu. Maka mumpung masih proses, kita siapkan SMK di sana. Ya. Kita siapkan SMK agar dia kemudian bisa bertemu di ujung, sehingga SMK ini betul-betul akan bisa memenuhi kebutuhan kriteria yang dibutuhkan oleh industri itu. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus tahun 2023 dari total 147,71 juta angkatan kerja. Wartawan senior Kontan Cipta Wahyana menilai salah satu kunci pentingnya menciptakan lapangan kerja yang adil dan makmur adalah dengan industrial. Bahwa industrialisasi itu memang salah satu istilahnya ladder atau tangga yang bisa kita tempuh, dan itu sudah terbukti di mana-mana salah satu tangga yang harus kita tempuh kalau kita mau naik menjadi masyarakat yang maju begitu. Karena apa? Karena di situ menyediakan lapangan kerja, tentu saja upah yang lebih baik daripada informal. Sekarang banyak masyarakat Indonesia, kalau kita tadi bicara soal
angkatan kerja yang bertambah 3,6 juta per tahun. Harap diingat bahwa itu hanya penambahan, tapi existing sendiri kita tahu sekarang ada banyak masyarakat yang kerja di sektor informal. Tak hanya lapangan pekerjaan yang masih menjadi PR untuk calon presiden mendatang, masalah ekonomi juga menjadi perhatian besar bagi para calon presiden. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan menilai perlunya kesempatan kerja bagi anak muda yang bakal menjadi mesin pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Dan kalau kita lihat lebih jauh, investasinya meningkat, tapi penyerapan tenaga kerjanya justru menurun. Mari kita lihat tabel dari tahun 2013 sampai 2022. Kalau kita perhatikan di sini, investasi meningkat 2013 dari 399 triliun meningkat menjadi 1.222. Tapi penyerapan tenaga kerja signifikan menurun kalau kita perhatikan di sini. Dan Prabowo Subianto, capres nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, menyatakan komitmennya membenahi penerimaan pajak negara. Di Departemen Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai, penerimaan kita bisa perbaiki dengan IT, dengan komputerisasi dan sebagainya. Kita bisa hitung 8% dari 1.500 miliar dolar, peningkatannya cukup signifikan. Kemudian capres nomor urut 3 dari Ganjar Pranowo menilai tak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir. Menurut Ganjar, ekonomi maritim belum optimal. Udah disiapkan umpama tol laut, tinggal kita optimalkan saja. Terus kemudian daerah Indonesia Timur punya potensi garam, ikan yang bagus. Saya kira di sana mesti ada pabriknya juga. Di sana mesti ada infrastrukturnya juga. Apakah itu pelabuhan, cold storage gitu ya. Sehingga kemudian tumbuhlah ekonomi yang berkembang di wilayah Indonesia Timur atau di wilayah kelautan yang kita miliki, dan kemudian kita mesti menyiapkan SDM-nya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 2 tahun 2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi nasional dengan peran sebesar 57,27% dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18% dibanding triwulan 2 tahun 2022. Visi misi para calon pemimpin dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan perekonomian di Indonesia jelas sangat dinanti. Urusan perut adalah fondasi paling besar jika ingin mewujudkan harapan masyarakat maju dan berkualitas. Adu gagasan para calon pemimpin negara mendatang menjadi referensi bagi para pemilih. Mana pemimpin yang sekiranya memiliki strategi yang mampu mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja baru yang layak dan menyerap tenaga kerja, pemimpin yang cerdas, negara yang berkembang, warga yang sejahtera, itulah yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.